Tanah bisa dirampas negara kalau nggak dijadikan sertifikat elektronik. Ini seriusan. Iya beneran, kita emang dipaksa untuk beralih ke sertifikat elektronik. Dan kita harus menolak ini. Kenapa ditolak? Bukannya bagus data disimpan secara digital? Justru digital itu tempat yang paling tidak aman. Ingat kebocoran data KPU, NPWP, Pusat Data Nasional, paspor. Bukannya sertifikat elektronik itu mempermudah akses? Mempermudah akses untuk siapa? Omong kosong. Sertifikat digital itu cuma mempermudah akses untuk mafia tanah. Kalau sistemnya error dan datanya dihapus, Kita nggak punya bukti kuat bahwa tanah itu milik kita. pemerintah lebih gampang menggusur kita. Mereka paling cuma bilang, Sorry ye, kamu nggak punya data. sorry ye, pemerintah nggak bisa bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, di ruang tayang dibacain berita, akan kita perdengarkan berita apa? Tentu Bung Kameramen yang tahu maunya apa. Silakan Bung Kameramen. Baik, alhamdulillah Bung Alfian terlihat sangat fresh. Mudah-mudahan Bung Alfian sehat, semangat, dan terus sabar membimbing umat. Nah Bung Alfian, saya dikirimkan video oleh Bung Alfian. Coba kita simak dulu video awalnya. Tanah bisa dirampas negara kalau nggak dijadikan sertifikat elektronik. Ini seriusan. Iya beneran, kita emang dipaksa untuk beralih ke sertifikat elektronik. Dan kita harus menolak ini. Kenapa ditolak? Bukannya bagus data disimpan secara digital? Justru digital itu tempat yang paling tidak aman. Ada banyak kejadian pemerintah nggak beres ngurusin data digital. Ingat kebocoran data KPU, NPWP, Pusat Data Nasional, paspor. Ya, Bung Alfian, ada upaya membuat sertifikat tanah yang biasa menjadi sertifikat digital nih Bung Alfian. Kalau dari cuplikan video yang tadi kita simak, di situ ada diskusi yang justru seolah-olah terlihat mempermudah, tapi kayaknya justru kalau kita ingat data KPU yang bocor dan lain-lain, ini malah menjadi ancaman. Untuk respon awalnya, silakan Bung Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, kita memang melihat negeri ini dikelola dengan orang-orang jahat yang seolah-olah baik. Sehubungan dengan sertifikat elektronik atau sertifikat digital yang akan dibuatkan untuk urusan pertanahan di negeri ini, menurut saya kepada seluruh masyarakat jangan ada satupun yang merasa ini penting. Ini tidak penting dan tidak ada kepentingannya buat kita. Ini hanya penting buat para oligarki, buat para pemilik modal, buat orang yang banyak duit, orang yang bisa manipulasi, orang yang mempunyai kemampuan teknologi tinggi, dan orang-orang yang memang sudah merasa kesulitan menghadapi perlawanan masyarakat. Sekali lagi, sertifikat digital harus dengan beberapa syarat. Satu, apabila dia dibuat, maka dipastikan ada yang print outan. Itu harus jadi syarat. Digital, buktikan fisik. Itu harus satu. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan ini tidak boleh dibuat sepihak. Harus ada pembicaraan dengan sangat serius, dan kepada semua pihak jangan membiarkan ini lahir sebagaimana Omnibus Law, lahir sebagaimana undang-undang yang lain yang pernah kita temui, termasuk kepres-kepres yang memberikan kemanjaan kepada PKI dan keturunan PKI, kepres impres yang membuat anak PKI, cucu PKI menjadi merajalela. Dan saya nyatakan dengan tegas, kita punya banyak masalah kita memang sabrek-abrek, tapi satu di antara yang kita sedang hadapi, kader PKI, cucu PKI, dan tokoh-tokoh PKI semakin membanggakan diri dan mendabik dada mereka. Maka kembali kepada sertifikat digital, tolak sebelum ada kejelasan bahwa ini memang dipastikan akan memberikan kebaikan, perbaikan, dan perlindungan kepada masyarakat. Pak Prabowo, buktikan bahwa Anda sayang pada rakyat Indonesia. Karena apapun yang akan terjadi, orang akan tetap melihat muaranya ada pada Anda, Saudara Presiden, yang saya ingin katakan hari ini saya sedang terus beristikharah untuk masuk pada pilihan membersamai Anda dengan perjuangan untuk mengamputasi Mulyono dan antek-antek yang terus-menerus
merajalela, yang berbuat dengan semena-mena, dan selebihnya Bung kameramen boleh dilanjut. Ya, Bung Alfian, memang video yang kita simak ini menjelaskan ya bahwa memang nanti khawatir dimainkan oleh mafia tanah, Bung Alfian. Kenapa begitu? Karena kalau kita melihat berita nih, Bung Alfian, dari Kompas, Bung Alfian, ini beritanya 15 Februari 2025 loh, Bung Alfian. 68% tanah dan kekayaan Indonesia dikuasai 1% kelompok. Ini nggak ditulis aja sama Kompas Cina gitu. Nah, Bu Alfian, ini kan bisa diduga, Bu Alfian. Ini apa sih kalau Bu Alfian sering sampaikan kait kelinda nih, nyambung gitu. Ini kan mengkhawatirkan sekali, Bu Alfian. Atau mungkin di sesi tengah ini Bu Alfian ingin sampaikan, kalau menurut saya ini menjadi bahaya dan ancaman untuk masyarakat, Bu Alfian. Karena kan kalau kita simak video tadi, di awalnya dia sampaikan bisa dirampas oleh negara kalau kita nggak punya yang elektronik. Ini kan aneh, benar Bu Alfian. Silakan Bu Alfian. Ya, yang jelas mafia tanah itu harus dilihat dalam spektrum yang macam-macam. Ya. Dia ada oligarkinya, dia ada oknum intelektual, apakah dosen, apakah guru, dia oknum polisi, oknum tentara, preman, tokoh-tokoh masyarakat. Yang jelas mafia tanah ini merupakan satu jejaring yang memang terbangun untuk masuk pada kerja-kerja mengalahkan dan menyalahkan hatta si pemilik tanah yang punya tanah sendiri, yang sudah punya sertifikat sendiri pun akan tetap disalahkan dan dikalahkan oleh para mafia. Nah, satu. Betul. Ke 68% tanah ini menurut saya sebaiknya bisa dilakukan pembicaraan yang lebih akademis dan berkekuatan hukum tetap, serta pendapat-pendapat yang juga dikeluarkan oleh pihak yang berwenang secara fungsi-fungsi ketatanegaraan. Karena kalau saya ingatkan pendapat dari Pak Yusriza Mahendra yang sekarang beliau jadi menteri dengan posisi yang cukup strategis, di tahun 2017, 2015 bahkan beliau sudah mengatakan ada 72% tanah kita yang dikuasai oleh yang 1% itu. Yang terbaik adalah pemerintah melakukan pembicaraan dengan fraksi atau dengan dengan komisi tertentu di DPR RI satu sisi, dan bicara dengan ATR BPN, dan berbicara dengan orang-orang yang mempunyai kewenangan secara planologi, secara fungsi-fungsi teritorial dan fungsi kependudukan di Kementerian Dalam Negeri. Yang jelas, saya ingin mengatakan dalam pendapat tengah ini, saudara-saudara semua, negara kita ini sedang dikuyuk-kuyuk, dikuyu-kuyu, diuyak-uyak, dihabis-habisin. Maka dari itu kepada semua pihak, mari tetap kita mempunyai kesabaran jihad, kejernihan jihad, kecerdasan jihad, termasuk kecerdasan berpolitik. Nah, sehingga kerja-kerja kita ke depan, kita tidak salah membaca peta situasi. Kita jangan salah membaca keadaan yang sebenarnya hanya merupakan permainan-permainan ringan-ringanan yang membuat kita menghabiskan energi. Di saat kita mesti bertempur dengan totalitas energi, kita sudah kehabisan energi. Nah, ini harus, dan saya nyatakan dengan tegas, pada hari ini saya Alfian Tanjung siap untuk memimpin regulasi, konsolidasi, tentu bersama dengan arahan dari para senior, para sesepuh, para ulama, para tokoh-tokoh, para pemikir. Ayo kita satukan langkah kita selamatkan negeri ini, dan pada ulama-ulama Islam agar kita kembali mengingatkan anjuran Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ayo bersatu. Ayo bersatu, ayo bersatu. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Yang jelas, hari ini di tengah pernyataan tengah-tengahan ini, saya nyatakan mafia tanah, mari kita sikat. 68% tanah, andaikan itu betul, harus segera didudukkan agar yang 1% agar didekati dengan pendekatan konstitusional dengan hukum positif yang berkekuatan hukum tetap. Begitu, Bung kameramen. Ya, Bung Alfian, kalau kita simak sedikit beritanya di akhir sesi ini, ketimpangan dan konflik agraria di Indonesia telah meningkat secara signifikan sejak kemerdekaan. Hal ini terjadi akibat kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat luas. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, hampir 68% tanah dan kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh hanya 1% kelompok. Situasi ini menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan Asia Land Forum atau ALF 2025 yang akan berlangsung di Indonesia. Data mencatat, Bung Alfian, bahwa
sejak 2015 hingga 2024 setidaknya terjadi 3.234 kasus konflik agraria yang melibatkan luas tanah mencapai 7,4 juta hektar dengan dampak pada sekitar 1,8 juta keluarga. Dengan situasi ini, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo telah menetapkan reforma agraria sebagai upaya untuk mencapai swasembada pangan, pemulihan alam, pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, pembangunan pedesaan, dan penguatan badan usaha koperasi. Untuk akhir sesi kali ini, kalau dari data yang disebutkan sejak 2015, ini kan artinya lagi-lagi Bu Alfian, warisan Jokowi. Untuk closingnya Bu Alfian, agar masyarakat tidak buru-buru atau kalau punya sertifikat elektronik harus punya juga yang cetaknya kira-kira yang tadi Bu Alfian sampaikan. Dan closingnya Bu Alfian, agar pemerintah, kan dengan sertifikat elektronik itu bahasanya pemerintah Bu Alfian, negara bisa merampas tanah yang akhirnya nanti bisa jadi oligarki yang menguasai. Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Ya, sebuah pengkhabaran akhir yang sangat luar biasa. Saya memberikan stressing. Yang pertama, Pak Prabowo, saya sampai detik ini, pada hari ini yang bertepatan dengan tanggal 17 bulan Februari 2025, masih belum menyampaikan sikap apapun terhadap kepemimpinan Anda. Saya Alfian Tanjung yang mungkin tidak lagi muda, ingin memberikan pandangan bahwa posisi Anda tetap dalam perhatian dan harapan, cinta kasih, dan keyakinan bahwa Anda adalah seorang patriot. Maka yang pertama saya minta kepada Pak Prabowo, amputasi Jokowi dan antek-anteknya tanpa sisa. Yang kedua, agar fungsikan hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan tanah itu, reforma agraria itu, oleh orang-orang yang berintegritas. Ya, pastikan Nusron Wahid itu ada yang mendampingi, jangan ngomong kemana-mana sendirian. Pendampingan itu bersifat mediasi, media, atau pendampingan orang-orang yang akan membersamai beliau di kantornya. Dan yang ketiga, para ulama, para cendekiawan, dan tokoh-tokoh masyarakat, kita harus menjadi fungsi-fungsi sosial kontrol. Yang saya nggak paham ya Bung Kameramen, kenapa kampus hampir nggak pernah ada yang bersuara terhadap masalah-masalah apapun yang terjadi. Kan dapat tambah. Atas nama kampus, atas nama kampus, atas nama kampus. Ya itu tadi. Jadi sekali lagi sebagai penutup, kepada seluruh masyarakat Indonesia, ayo Bung, rebut kembali, maju tak gentar, membela yang benar, pastikan negara ini tetap berdaulat, NKRI yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jihad kita menjaga keutuhan NKRI, kita ganyang siapapun yang akan mengalahkan rakyat dan kedaulatan rakyat. Bismillahi Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.